Jadi waktu itu kejadian pas aku kecelakaan, pas aku ditusuk. Ketika saya waktu itu dalam posisi sangat sulit, saya lagi bener-bener nggak ada uang, nggak punya uang. Subscriberku itu masih sekitar mungkin 1.500 atau 2.000 gitu pokoknya. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Saya lagi liburan sama suami, waktu itu pergi ke Taipei di tengah hutan ya, jadi itu kayak tempat lihat pemandangan alam. Jadi kita kesannya sih naik bus, naik public transport, tapi kita nggak sadar bahwa ternyata bus itu jarang banget dan hanya ada di jam-jam tertentu. Jadi ketika kita udah keliling-keliling di tengah hutan, udah gitu signalnya juga susah, udah gitu cukup nyasar, udah gitu ditambah hujan, rintik-rintik. Ini bukannya romantis tapi cukup menyeramkan sih, karena kita nggak tahu cara pulangnya seperti apa dan kita juga nggak tahu sebenarnya kita lagi ada di mana, karena di negeri orang udah gitu signal juga terbatas. Awal-awal mulai bikin channel YouTube gitu ya. Nah itu ada satu orang namanya itu Mas Diki, nama channelnya Tampan Gaming. Dia tuh waktu itu punya subscriber itu udah sekitar 500.000 lebih. Subscriberku itu masih sekitar mungkin 1.500 atau 2.000 gitu pokoknya. Nah terus aku email dia, jadi aku nge-email beberapa orang di YouTube dan ya ada yang bales, ada yang nggak bales. Yang paling berkesan ketika emang saya nyamar sih ya, itu saya pas jadi orang buta waktu itu, pas mau ke pasar minta tolong sama tukang ojek dan akhirnya dia nolongin cuma-cuma. Saya pernah hilang, mungkin umur saya 5 tahun, 6 tahun waktu itu saya ngilang. Orang tua saya nggak tahu di mana, saya cari kiri kanan nggak ada. Ya, saya hilang, saya nangis, saya sedih, saya nggak ngerti informasi pada waktu itu. Saya keliling-keliling, ada orang baik. Ada orang baik ini yang datang ke saya hilang kurang lebih 4-5 jam kayak gitu. Saya udah nggak tahu arah, nggak tahu ya kalau perasaan anak kecil itu gimana sih kalau hilang dari orang tuanya gitu. Wah sedihnya luar biasa. Tapi seorang ini bantu, dia urusin saya, dia kasih makan, dia kasih saya main sama anaknya, akhirnya sampai ketemu. Nah itu menurut saya adalah definisi orang baik. Tapi ternyata tiba-tiba ada taksi lewat, terus taksinya itu berhenti dan kita udah seneng banget karena kita pikir akhirnya dapat taksi bisa pulang. Tapi ternyata begitu kita buka pintu, taksinya ada orang di dalamnya. Terus saat itu saya bingung banget kenapa, karena kalau taksi ada penumpang ngapain juga berhenti gitu. Nah tapi ternyata taksi itu bawa penumpang dan penumpangnya itu baik banget karena penumpangnya itu mempersilahkan saya dan suami saya untuk ikut bareng nebeng dengan dia. Dan ketika saya menawarkan untuk membayar harga taksinya, dia sama sekali say no dan dia nggak menerima uang sedikit pun. Dan ya menurutku dia baik banget karena subscriberku waktu itu masih 1.000, cuman dia ngebales email aku dan dia mau bikin video bareng sama aku gitu. Itu yang saya bilang sih terkadang ya itu baik emang dari dalam ya, gitu loh, bukannya istilahnya baik di istilahnya dia mau diperlihatkan atau gimana. Dan ketika dia mau mengantarkan tanpa berpikir panjang, itu suatu hal yang saya bilang, wah ini orang baik banget ya. Ada orang bisa memilih untuk tidak membantu, praktisnya aja udahlah, gue lagi ada urusan, gue cabut aja. Tapi orang baik, dia punya hati. Ketika dia lihat ada orang yang kesulitan, saya bisa turut serta membantu dalam hal ini. Mungkin hal itu kecil, tapi hal tersebut tuh saya ingat sampai umur saya segini. Mobilnya aku tuh mogok di pinggir jalan, di Jalan Tengku Umar di Denpasar. Terus ada orang nggak kenal sama sekali nolongin, pokoknya aku tiba-tiba dibantuin, terus dikasih air minum juga, sampai akhirnya aku bisa pulang lagi kembali ke rumah dengan selamat. Ya jadi waktu itu saya pernah kena hoax dan jadi itu semacam fitnah. Dan gara-gara itu banyak banget orang yang terkena fitnah itu langsung kayak nyerang, nggak cuma nyerang tapi juga ada ancaman-ancaman pembunuhan kayak gitu-gitu. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana saya lapor polisi. Jadi waktu itu kejadian pas aku kecelakaan, pas aku ditusuk. Nah di sana itu sebuah rangkaian bahwa banyak banget strangers yang
mau bantuin aku, dan akhirnya aku bisa masih hidup kayak sekarang itu karena strangers itu yang udah pada bantuin aku. Ketika saya waktu itu dalam posisi sangat sulit, saya lagi bener-bener nggak ada uang, nggak punya uang, saya habis pulang ngajar di sebuah tempat, kemudian saya ke mall. Saya ke mall untuk bertemu dengan seseorang, habis itu pulangnya saya baru sadar bahwa saya belum gajian saat itu dan saya tidak punya uang untuk bayar parkir motor yang harganya kalau nggak salah 5.000. Dan saya lagi antri, saya lihat duit saya, aduh lupa saya nggak ada uang, dan kemudian pas saya sampai di tempat bayarnya saya bilang sama masnya, mas saya nggak pegang uang, mungkin nanti saya nitipin sesuatu, KTP atau apapun, ntar saya balik lagi. Orang yang nggak saya kenal sama sekali, orang yang cukup punya pengaruh, lalu dia mau bantu saya untuk meredam keadaan orang-orang yang memang mau datangin saya gitu dari mana-mana untuk katanya mau bunuh saya. Dari orang yang mobilnya aku tabrak, dia bantuin aku untuk keluarin aku dari mobil, dan juga orang di pinggir jalan yang anak-anak kecil lagi naik motor dipanggilin untuk bantuin bawa aku ke rumah sakit, mereka pun mau untuk ngebantuin gitu aja. Ternyata ada orang yang di belakang saya, dia tahu saya nggak pegang uang, dan yaudah mas, ini pakai duit saya aja. Ntar saya bayar ya mas, dia nggak mau saya bayar sama sekali dan dia nggak mau saya simpen nomornya, jadi dia menganggap itu sebuah kebaikan yang dia harus berikan ke saya. Udah, habis itu saya bersyukur banget dan saya bisa keluar dari parkiran. Bagi saya, jadi orang baik adalah jadi orang yang care, punya empati, dan dari hal-hal yang sangat sederhana sih. Jadi orang baik itu nggak perlu bagi-bagi duit banyak, nggak perlu kayak melakukan hal-hal yang besar, tapi dari hal yang simple as give your smile untuk orang yang ada di sekitar kamu, termasuk juga nggak marah-marah, termasuk juga nggak jadi orang julid. Jadi intinya kalau nggak kepikiran gimana cara jadi orang baik, at least jangan jadi orang jahat, jangan kepo, jangan komen negatif, jangan menjatuhkan orang lain. Ya, jadi ada banyak hal lah, simple. Contohnya kayak kita mulai memilih kata-kata yang positif yang kita gunakan, membantu yang sekecil mungkin. Contoh nih ya, yang paling sudah sering kita dengar, jangan buang sampah sembarangan. Melakukan sesuatu tanpa kita itu mikir keuntungan kita dapat itu apa gitu. Jadi kita kayak ya udah, kita sekedar berbuat baik aja gitu sih. Kalau saya mungkin ada kata-kata yang lain kali ya, bukannya jadi orang baik atau enggak menolong, tapi saya mau menjadi orang yang benar aja buat orang lain. Jadi saya suka mau menjauh dari kata-kata suka menolong dan juga orang baik dan juga ikhlas, sebenarnya tiga itu. Tidak menyakiti orang lain, nomor satu. Kedua adalah membantu sesama, baik itu lagi kesusahan atau tidak, kita membantu dia, apapun yang bisa kita bantu. Terus tiga adalah nggak usah mengharapkan kembali. Orang yang nggak mengharapkan imbalan. Jadi kalau ketika dia membuat suatu kebaikan itu, dia nggak akan merasa bahwa dia rugi, ataupun dia merasa bahwa gue harus mendapatkan timbal balik yang baik juga. Jangan nyakitin orang lain dan banyak bermanfaat buat orang lain. Itu yang pertama. Bahasa singkatnya adalah mengasihi. So, ketika ada pilihan untuk marah atau mengasihi, pilihlah mengasihi. Ketika ada pilihan untuk cuek atau mengasihi, pilihlah Orang yang mau melakukan sesuatu yang lebih walaupun tidak diminta, dan itu sebetulnya dibutuhkan oleh orang lain. Seperti juga contohnya ada orang yang butuh pertolongan, ada orang yang butuh dibela, walaupun tidak menguntungkan buat diri orang itu, tapi orang itu tetap mau membela, mau membantu. Karena bagi saya satu kebaikan itu akan menimbulkan kebaikan yang lain, dan apa yang kita tabur itu juga kan yang nantinya akan kita tuai. Jadi di hidup ini ya kalau kita menabur sesuatu yang baik, nanti kebaikan itulah juga yang nanti suatu saat akan kembali ke kita. Kenapa penting jadi orang baik? Ya karena kita hidup bukan hanya untuk di dunia ini, tapi kita juga untuk menabung di akhirat. Jadi kalau misalkan ya kita jadi orang baik, ya pasti nanti ya kalau misalnya kita ada kenapa-napa, pasti nanti ada orang baik yang nolong kita juga gitu loh. Cuman ya kita nggak tahu kapan,
Ya, dan intinya pasti ya kalau kita berbuat baik, ya kemungkinan besar bakal dibalas dengan perbuatan baik juga. Satu, menjadi orang baik yang paling menyenangkan adalah ibadahnya sih ya. Ibadahnya kembali lagi, tapi ibadahnya mau diperlihatkan atau enggak sesuai dengan hati. Jadi orang baik itu merupakan salah satu modal bagi kehidupan kita. Bisa sekarang, mungkin di kemudian hari, mungkin hasilnya, efeknya akan dirasakan bukan pada saat kehidupan kita, bisa jadi pada anak cucu kita. Karena satu kebaikan itu bisa menjadi harapan untuk satu orang. Kita nggak tahu orang yang kita temui itu dia lagi hancur hatinya, apa dia lagi kesal, lagi ada masalah, kita nggak tahu. Dan ketika kita memberikan kebaikan itu seperti hujan buat mereka, seperti keindahan buat mereka, dan kita jadi hero-nya mungkin buat mereka. Pada saat itu kita nggak tahu, padahal kita cuma melakukan hal sederhana, memberikan sesuatu buat mereka. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita butuh pertolongan atau di momen-momen apa yang kita tuh sebenarnya butuh bantuan orang lain dan butuhkan orang baik itu. Dan satu yang saya percaya, kalau kita melakukan suatu kebaikan ke orang lain, dan kita nggak akan pernah tahu kapan kebaikan itu akan balik ke kita. Saya Just No Limit. Saya Baim Wong. Saya Captain Vincent Raditya. Saya Pau Pau. Saya Yudi Sardana. Saya Eka Gustiwana. Saya Martin Anugrah. Saya Mary Riana. Jadi orang baik. 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 Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,